Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Insan Fauzan dan di sebelah saya Nama saya Muhammad Yusuf Abdillah. Nah, di sini kami berdua akan membahas tentang Perang Teluk 1, 2, dan 3. Nah, untuk Perang Teluk 1 dan 2 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Insan Fauzan, dan untuk Perang Teluk 3 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yusuf Abdillah. Nah, Yusuf, saya kan materi saya tentang Perang Teluk 1 dan 2. Apakah kamu ada pertanyaan untuk Perang Teluk 1 dan 2? Ada San. Saya ingin bertanya Perang Teluk 1. Dari latar belakang Perang Teluk 1. Apa sih San itu Perang Teluk 1? Oke, Sob. Saya akan menjawab pertanyaan Yusuf. Latar belakang Perang Teluk 1 yaitu dipicu oleh klaim sengketa perbatasan atas wilayah Saad al-Arab, jalur air strategis di antara kedua negara. Nah, Irak di bawah Saddam Hussein ingin merebut wilayah kaya minyak Iran dan melemahkan kekuatan revolusi Islam Iran yang menginspirasi pemberontakan di Irak. Nah, begitu Sob latar belakang dari Perang Teluk 1. Oh, baik San. Terus peristiwa utama dari Perang Teluk 1 apa sih San? Oh, kamu mau tahu peristiwa Ya. utamanya? Oke, saya kasih tahu ya. Peristiwa utama Perang Teluk 1 yaitu Irak menyerang Iran pada Desember 1980. Tetapi perang berlarut-larut selama 8 tahun tanpa kemenangan jelas. Nah, terus penggunaan senjata kimia oleh Irak terhadap pasukan Iran dan warga sipil. Dukungan internasional terpecah. Amerika Serikat dan negara-negara Teluk mendukung Irak, sementara Iran bertahan sendirian. Nah, yang keempat, puluhan ribu korban jiwa dan kerugian ekonomi besar-besaran di kedua negara. Nah, ini peristiwa terakhirnya Sob, yaitu konflik berakhir dengan gencatan senjata di bawah penguasaan PBB pada tahun 1988. Oh, gitu ya San. Terima kasih ya San. Oke Sob. Nah Sob, itu tadi penjelasan tentang Perang Teluk 1. Nah, sekarang apakah kamu ada pertanyaan tentang Perang Teluk 2? Saya ingin bertanya San, Perang Teluk 2 apa sih latar belakangnya? Kamu ingin tahu lagi? Nah, sebelum itu Perang Teluk 2 ini ialah Perang Teluk pada tahun 1990 sampai 1991. Latar belakangnya, Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada Agustus 1990, mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari Irak dengan mengunduh Kuwait mengebor minyak secara ilegal di wilayah Irak. Nah, terus latar belakangnya yaitu invasi memicu keamanan global karena Kuwait adalah inspektor minyak penting dunia. Saya ingin bertanya San, apa sih peristiwa utama dari Perang Teluk 2? Oh, oke. Saya akan ngasih tahu tentang peristiwa utama yang menjadi Perang Teluk 2. Peristiwa utamanya yaitu koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat melibatkan 34 negara melakukan operasi militer besar-besaran untuk mengusir Irak dari Kuwait. Operasi ini dikenal sebagai Operasi Pesot Stream. Serangan udara intensif diikuti oleh invasi darat selama 100 jam yang berhasil membebaskan Kuwait pada Februari 1991. Tasub, Perang Teluk 2 ini memiliki dampak loh, yaitu kekalahan besar Irak dan pemberlakuan sanksi ekonomi berat oleh PBB. Terus ada infrastruktur Irak hancur, tetapi Saddam Hussein masih berkuasa pada Perang Teluk 2. Nah Sob, segitu sih materi penjelasan tentang Perang Teluk 1 dan Perang Teluk 2 dari saya. Nah, sekarang saya akan bertanya, apa sih latar belakang yang membuat Perang Teluk 3 itu terjadi? Perang Teluk 3 ini latar belakangnya setelah serangan 9/11 Amerika Serikat menuduh Irak. Yang pertama, mengembangkan senjata pemusnah massal, Weapons of Mass Destruction atau WMD, yang melanggar resolusi PBB. Yang kedua,
mendukung kelompok teroris seperti Al-Qaeda meskipun tuduhan ini tidak pernah terbukti. Presiden Amerika Serikat George W. Bush dan Inggris di bawah Tony Blair ingin menggulingkan Saddam Hussein. Jalannya perang yang pertama, tanggal 20 Maret 2003, invasi dimulai dengan serangan besar-besaran, Operation Iraqi Freedom. Serangan udara menghancurkan infrastruktur militer Irak. Pasukan koalisi menduduki Baghdad pada April 2003. Saddam Hussein melarikan diri tetapi akhirnya ditangkap pada Desember 2003 dan dieksekusi pada 2006. Oh, jadi begitu tentang perang Teluk Tiga. Yes, Nah, Sob, kemungkinan adakah dampak dari perang Teluk Tiga ini? Dampak dari Perang Teluk Tiga yang pertama, Irak mengalami kekosongan kekuasaan setelah kejatuhan Saddam, memicu konflik kesektorian antara Sunni dan Syiah. Yang kedua, tidak ditemukan WMD, dituduh Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kritik global terhadap invasi. Yang ketiga, munculnya kelompok-kelompok ekstremisme seperti ISIS yang memburuk instabilitas di Timur Tengah. Kesimpulannya, yang ketiga, perang Teluk memiliki latar belakang dan dampak yang berbeda, tetapi semuanya dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik, ekonomi minyak, dan persaingan kekuatan internasional. Dampak dari konflik ini masih terasa hingga hari ini, terutama dalam instabilitas kawasan tengah. Oke, San, itu saja yang dapat saya sampaikan, San. Oh, jadi begitu ya, Sob, materi tentang perang Teluk Tiga. Iya, San. Dan kesimpulannya sudah kita jelaskan ya, teman-teman, kenapa perang Teluk 1, 2, dan 3 itu terjadi. Nah, segitu saja materi tentang perang Teluk 1, 2, dan 3 dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.